mau tanya sama Ronald sekarang. Di Indonesia ini sedang terjadi perang marah, Kang Denny. Perang marah? Iya. Pengen barang mahal tapi murah. Iya, kan? betul. Orang Indonesia itu sensitif harga, nggak sensitif kualitas. Harga yang penting murah, bagus gimana entar lah. Beda-beda dikit nggak apa-apa, ya. Ini handphone saya ini. Iya. Ini KW. KW. Ini buatan rakitan Cikapundung, Bandung. Emang nggak ada mereknya kan? Ada mereknya. Oh, mereknya merek terkenal tapi. Iya, dipalsuin. Oh. Ini mereknya Nokia. Hah? Nokia. Nokia. Terus juga ingat, barang KW tidak hanya dari Cina. Ya, ini kan Bandung. Iya. Buatan Bandung. Nih, dari Arab. Hah, kok dari Arab? Mereknya Samsul. Ini unik. Kenapa saya punya? Unik. SMS-nya dari kanan ke kiri. SMS-nya dari Kalau kanan ke ngetik kiri. dari kanan dulu ke sini. Terus harus benar panjang pendeknya. Beda arti kalau enggak. Yang ini berapa harkat gitu. Oh, ada gitunya ya? Iya. Bacanya juga harus Huruf ini sama huruf ini digabung atau enggak gitu. Iya, betul. Mas, ini mau nerangin mau ngajarin ngaji nih. Neng. Nah, Ini tuh kita lagi dengerin Ikro Super ini. Ini contoh-contoh aja ya. Ikro Super nih. Contoh kalau saya juga tidak munafik ya. Jam tangan yang saya pakai. Iya, itu jam tangan apa itu? Ini KW. Oh, KW. KW buatan Jawa Tengah. Hah? Ini buatan Jawa Tengah? Dari Solo. Mereknya apa itu? Saiki. Saiki apa? Ya. Intinya mah ya, yang penting pede. Tapi juga ada yang kalau kita pede, iya, barang asli nggak palsu. Ya barang asli nggak palsu. Iya, pasti. maksudnya Iya. kalau kita pede, orang pasti akan menyangka itu nggak asli. Iyalah sama. Ya gitulah. Kalau misalnya J, silakan. G. Tadi Bapak Ronald, saya kurang setuju. Tapi sebelumnya saya pengen nanya, itu tadi handphonenya apa Pak? Nokia. Yang mana? Ada Nokia, ada Samsung. Karena saya juga beli dari Arab ini, obral Arab ini. Oh ya? Ini iPhone. Nun ketemu kok, jadi ini ada ikhfa-nya. Ikhfa. Iya. Dan ini emang rada ribet ya, karena kalau barang-barang dari luar tuh rada ribet. Mendingan produk lokal deh. Karena kalau ini saya beli dari Arab, ini buat dinyalain aja ya Pak ya. Saya harus keliling 7 kali. Oh, tawaf dulu ya. Tawaf. Tapi ini anti rusak, anti banting karena bisa dijumroh. Dan kalau nelfon setiap maghrib bakal mati. Lalu kenapa? Setelah azan maghrib baru bisa nelfon lagi. Oke, emang rada susah. Ya? Rada susah. Ya. Saya mau tanya sama Mas Marwoto. Mas Marwoto itu senang dengan Bahasa Indonesia, jangan Jawa. ya, dengan apa barang-barang merek juga. Saya orang kampung jadi nggak peduli mereknya apa. Oh, Yang penting mampu beli. mampu beli ya. Saya betul, harus betul. mampu membedakan ini kepentingan, kebutuhan atau keinginan. Iya. Jadi satu misal saya mau ke sawah gitu ya, kalau yang diperlukan sepatu boot ya beli sepatu boot. Ya nggak mahal-mahal, harganya yang 120 juta. Jadi Bapak tuh beli sepatu boot yang 120 juta. 120 juta. Bonusnya traktor gitu maksudnya. Bukan Pak, sepatu bootnya sepatu boot Robocop Pak. Oh enggak, masalahnya ini adalah merupakan salah satu kepentingan yang mendesak, ada urgensinya. Jadi kalau saya harus mengikuti mindsetnya anak-anak sekarang, Iya. nggak bisa mengejar metabolisme syahwat entrepreneur ini saya nggak bisa. Jadi saya harus ngomong apa adanya. Betul, betul. Sekarang kalau di Jogja itu Iya. nasi kucing itu 2.500 perak. Betul. Saya jual 250.000. Kenapa kok mahal? Kalau nasi kucing, kucingnya Anggora. Makanannya aja mahal. Makanannya itu sama makanannya Cak Lontong mahal. Makanan kucing saya Iya. loh. Peletnya itu. Iya. Nah ini Anda kayaknya puas banget saya ini orang dari Anda dari Jogja menghina saya, kan sudah sepantasnya itu. Saya Maaf Pak, boleh tolong dijelaskan metabolisme syahwat entrepreneur itu kayak gimana Pak? Nah itu tadi. Ini butuh
Karena kalau misalnya kita tidak jernih berpikirnya, kita nggak akan dapat apa yang dibicarakan. Enggak, tapi ngomongnya aja nggak jelas. Orang saya dari tadi juga mencerna, ini yang mana sih? Nanti akan saya terangkan, nanti akan saya terangkan. Nah ini susahnya ngomong sama anak-anak zaman sekarang itu di sini. Karena kemampuannya itu instan sih. Nah, instansi nggak usah pakai si. Instan. Kalau Nggak instan usah pakai si, udah cukup instan. Nggak usah instansi, enggak. Jadi kesannya pegawai negeri rumah instansi. Kepandiannya instan kok gitu ya. instan aja. Instan. Jadi dapatnya itu karena private. Sehingga lain sama kita. Orang-orang ini memburu apa barang-barang mewah Iya. yang branded. Tahu apa? Sejarahnya kok branded itu mahal. Nah, Tahu deh, Pak. itu. Nah, karena dulu orang luar negeri itu ada tokoh perfilman yang harganya mahal, sehingga itu ditiru merek-merek mahal pakai branded. Nah, Yang terkenal Marlon branded, sehingga itu mahal. Pak, sebentar. Ini saudara Anda sih ya. Iya. Saya pernah mengalami ini seperti dejavu masalah saya dengan dia. Pak, Tapi Pak, saya curiga Pak. Curiganya Ini apa? kayaknya bukan saudaranya Bang Komeng Pak. Saudaranya yang ono no Pak. Iya. Bapak ngaku aja bukan dari Jogja, Bapak dari Maospati kan Pak? Enggak, Mbak. Jogja itu Jawa Timur, ini Jawa bagian tengah. Saya bertanggung jawab Pak, segala sesuatu saya bertanggung jawab. Memang dia ahli branded, saya ahli KW. Itu aja persamaannya. Iya, tapi masalahnya ini Marlon branded apa? Enggak, Sekarang saya Anda memburu barang-barang mahal sampai kemana? Bagaimana caranya? Nah, Nyarinya kan bisa nyari di komputer, di browsing, googling. Hah? Kuno. Pakai apa? Itu Anda sudah terpengaruh masalah euforia, masalah branded. Jadi apa? Lain sama saya kalau mau cari barang-barang mahal. Dari mana? Langsung telepon ke Pentagon, cari petanya di situ. Tahu di mana letak barang-barang branded? Pentagon. dari Jogja deket. Pentagon. Ya, lewat Parangtritis, Naik ke terus atas. ke kiri gitu. Berapa kali naik ojek? 2 kali cukup lah. 2 kali cukup. Naik angkutan umum, saya nggak mau berdesak-desaan karena takut. Saya orang kampung, mungkin saya bau. Jadi saya nggak mau desak-desaan. Jadi- Langsung busway 1 saya beli, 1 naikin sendiri. Luar biasa. Busway dibeli. Kok Anda sepertinya tertegun? Kenapa? Sepertinya Anda tertegun ada orang yang membeli busway hanya untuk kepentingannya sendiri. itu buat saya biasa-biasa. Cuma begini, ketika Buat Anda, lu biasa karena lu supir busway. dia tahu. Menurut saya ketika Anda menganggap dia saudara saya, ini ya, ini Anda saksinya semua. Saya berani dites, Tes apa? tes DNA, berani. Itu bukan saudara saya. Ya Pak D ya. Ya. Loh, ngomongnya Pak De. Kalau Pak De berarti ada hubungan darah. Saya menghargai karena usianya lebih senior, saya panggil Pak D. Pak Dia kan kakak ibu saya. Berarti saudara. Pemirsa, sono. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Gak palsu masih juga ditanyain ya. Iya, benar-benar. Nah, menyangkut palsu atau asli, saya ini sebuah fenomena yang menyakitkan hati saya, Pak. Kenapa, Pak? Musiknya. Orang tua jadi mainin musik yang bener. Nangis Pak. Dulu, Pak, saya pernah sakit, Pak, terbaring. Saya sakit kok Anda ketawa. Iya. Anda lupa. Pak, tadi lagunya sedul. Bapak nggak dengar lagunya Gugur Bunga Pak? Orangnya masih ada. Saya sakit, Pak. Tidak bisa bangkit. Istri saya malah sibuk ngelapin tasnya yang mahal, Pak. Oh, iya. Betul. Dia malah bilang, penyakit itu harus tahu di mana sumbernya. Ternyata sumbernya, Pak, saya sakit itu karena saya belikan dia barang yang mahal, Pak. Kemudian kali kedua supaya aman saya beliin dia KW 2, Pak. Emang barang Bapak udah nggak bergerak?
Ini Neng. tas. Lagi Iya, dibicara. tas. Iya, tas. Ya udah Pak, jadi begitu Pak. Nah, kemudian ini masalah branded. Itu pasti perusahaan supaya produknya dikenalin, Iya. itu harus ada logo Pak. Iya, supaya dikenal ya. Bapak pasti tahu, apotek logonya adalah gelas dililit sama tali. Apotek, Pak. Ular. Apotek, Pak. Ya mau saja yang mana ini? Botak nih dannya, Sony ngomong. Iya, satu-satu. Saya gimana nggak sakit lagi Pak? Dibikin emosi terus. Saya mohon satu-satu. Tadi kenapa itu barangnya dililit ular? Itu kenapa? Bukan, barang udah gak ada. Keluar lu, keluar lu, keluar. Keluar. Pak, ini Pak. Oke, sekarang saya mau tanya sama Kenapa Pak Denny? Ada yang aneh saya rasa. saya mau tanya sama calon tong. Beban sebenarnya ini. Silakan. Tanya apa ini? Kira-kira apa yang menyebabkan orang Indonesia menyukai banyak barang-barang yang sebenarnya ke KW gitu? Pertanyaan Anda seperti itu. Iya. Hello. Kenapa, Fit? Ini kan pertanyaan yang sangat usang. Di hari gini nanya seperti itu. Maaf. Kan anak muda biasa Sa- kalau ada pertanyaannya. Kalau orang ngomong hello tuh harus agak lembut sedikit gitu. Hello. Kalau calon tuh hello. Ya kan tinggal ngangkat. Enggak. Coba Begitu, lagi. Coba. Anda bertanya seperti itu. Iya. Hello. Salah sambung. Oke lah. Kalau omongan saya sudah dipermasalahkan, saya akan langsung masuk ke inti acara. Saya punya tips cara membedakan barang ori atau KW. Nah, seperti apa itu? Yang pertama kita lihat bahan. Iya. Ya, perhatikan bahan. Kalau kita beli sesuatu apapun, pakaian, tas, aksesori jam tangan, lihat bahannya. Karena yang asli itu bahannya pasti asli. Kalau yang palsu bahannya pasti palsu. Itu beda. Enggak, yang asli enggak pernah pengen yang pakai yang palsu. Saya kan nggak pernah punya yang asli. Kenapa Anda tanya? Oh iya. Ya. Yang pertama bahan. Yang Ya. kedua bentuk. Ya, Bentuk tuh apa tuh? Seperti apa? saya akan jelaskan. Iya. Misalnya Anda beli barang, taruhlah Anda beli sepatu. Sepatu yang ori dan KW itu beda. Ya, sepatu yang ori bentuknya sama yang KW itu beda. Yang KW itu kadang-kadang kita beli sepatu bentuknya kayak sandal. Itu jelas nggak ori. Tapi Anda bisa membedakan mana sendal mana sepatu kan? Anda ini orang yang aneh. Kok aneh sih? Anda bertanya peneliti bisa membedakan antara sepatu atau sandal itu seperti apa? Hello. Salah sambung. Ini kan pertanyaan dasarnya jelas. Bedanya cuma sandal nggak ada tali, sepatu ada tali. Mikir. Tapi juga ada sepatu yang nggak ada talinya juga ada. Apa? Sepatu boot punya saya yang 120 juta itu nggak pakai tali. Dia nggak pakai tali. Berarti Anda salah. Anda bukan beli sepatu itu, dapatnya sandal karena nggak ada talinya. Gimana? Mikir. Mikir dari mana? Dan yang semua pakai tali belum tentu itu sepatu. Ya, Pak, Iya, ya? iya. Kayak pocong pakai tali. Iya, bukan sepatu. Halo. Berikutnya ya. Iya. Teknik pengerjaan antara asli dan KW itu beda. Misalnya Anda lihat baju atau ada jahitan kan? Nah. Jahitannya kalau yang asli itu dari benang. Iya. Kalau yang palsu dari benang juga. Cuma Anda perhatikan jahitan dari bahan yang apa barang yang asli itu jaraknya sama. Kalau yang palsu jaraknya kadang-kadang sama juga. Tapi kadang-kadang tidak selalu. Paham ya? Gua Ya. lempar granat ya lama-lama. Suroso? Serius loh? Suroso. 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 Benar kata Bapak. Kalau calon tong makin banyak ngomong bahasa gaul, anak alay akan musnah dari muka bumi ini. Iya. Itulah yang saya harapkan. Saya tidak ingin kekerasan, tapi saya pendekatan yang persuasif. Saudara tidak malu dengan saudara saya bicara semaunya aja.
Kenapa saya mesti malu? Betul. Hello. Maklutsu. Maksud lo? Maksud lo? Maksud lo? Maksud lo? Nah, sekarang siapa yang harusnya malu? Komeng. Siapa yang harusnya malu? Saudara Anda apa saya? Dua-duanya nggak punya malu. Ya, berarti dua-duanya saudara Anda. Silakan. Anda tahu nggak kerugian negara kita akibat masuknya barang-barang yang tidak asli? Ya nggak tahu saya. Tanya makanya kalau nggak tahu. Kenapa Anda nggak tahu? Diam saja dari tadi. Ini kesalahan Anda. Mas, Nggak tahu. Mas terangin aja. Gak usah ngomelin pembawa acara. Kalau lo tahu ya dikeluarin. Harusnya lu memberikan informasi kepada yang lainnya untuk Iya. sama-sama aja. Lo, gak usah orang diomelin, lu bapak tiri. Bukan begitu, ini mumpung di teman-teman sendiri, saya ingatkan Anda lain kali kalau tidak tahu tanya. Jangan diteruskan budaya seperti itu, nggak tahu diem aja. Apa-apaan gue? Apa-apaan lu? Gitu. Apa-apaan gue? Udah Anda kalau tuh- tahu umumin, kasih tahu nih orang-orang. Ini mau saya kasih tahu, Iya. kerugian negara itu mencapai 50 triliun per tahun. Anda dapat data dari mana? Nah. Jangan asal ngomong loh. Oh, sebentar. Anda tanya saya dapat data dari mana? Iya, dari mana? Dari mana aja boleh. Loh. Ini yang akurasinya jelas loh. Dari mana ini? Ini datanya? A1 ini akurasinya. Dari mana? Dari mana? Sumpah lu? Dari mana? Suroso? Suroso? Nikmat dan sejuknya. Kalau tuh kosong. Pak, Ya. saya boleh nyah dari sini nggak Pak? Saya nggak tahan mendengar sisi kiri Kamu dan harus sisi kanan. menikmati siksaan ini ya. Dan Anda tahu nggak pintunya masuk ke Indonesia barang-barang yang tidak asli ini? Lewat mana? Ini yang saya sebutin Lewat mana? di Sumatera bagian timur aja ada 130 pintu masuk barang-barang ilegal. Sebutkan satu-satu. Tenang aja. Saya kan di sini aparat. Iya. Kapolsek. Nah iya. Kalau dia tahu pintu masuk, berarti dia adalah pelakunya. Ini yang ada diwaspadai ini. Bisa. Tahu kok dia. Iya. Sampai kerugiannya jelas, detail. Nah. Pintu masuk Sumatera Timur tahu. Maaf Pak Tua, maaf. Patua, Patua. Bisa Pak? Emang lagunya Elpa Mas? Patua. Nggak, jangan sembarang ngomong ya. Ini kan Ngomong. nggak, saya terpengaruh Anda. Ini justru saya memberi, ini data yang saya bacakan. Selanjutnya, Anda tahu nggak pelanggaran barang-barang yang beredar itu yang palsu itu? Apa? Ada 732 item. Ini yang hitam ya, belum yang warna lain. Sudah sebanyak. Item tuh jenis. Oh Item, iya, item, jenis. Ini jenis maksudnya. Iya. Betul tadi yang disebutkan, memang menurut data PBB, Iya. hampir 80% barang palsu itu yang disita Iya. tahun 2008 sampai 2011 itu berasal dari Cina. Iya, Cina. Mengapa Barang itu dari Cina. Cina sebagai penghasil barang tidak ori atau KW yang terbesar di dunia? Ya, Anda tahu nggak? Ya enggak lah, saya bukan orang Cina. Ini pertanyaan kita bersama. Kok pertanyaan Tapi- nggak usah bersama, biarin aja dia aja Pak. Kenapa orang harus jadi bertanya? Iya. Anda memaksakan setiap orang untuk bertanya seolah-olah Anda yang paling tahu. Ini yang saya maksud kita itu bukan seperti biasanya. Kita. Hah. Terus gue sama siapa? Tuh, udah marah tau Mau nggak? pipis saya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Iya. Dan satu hal juga Tuh, sebenarnya. tapi itu tuh nggak bener juga. Nggak bener gimana? Buktinya saya, Buktinya kenapa? Anda? katanya yang mengeluarkan 250 juta untuk barang KW, Barang KW. itu pasti kaya. Iya. Nggak juga. Saya nggak pernah belanja seperti itu, ternyata saya nggak kaya juga. Ya kan? Ya iya karena lu nggak beli mau. Ini itu harganya mak. Lu kan nggak ngomongin lu. Udah Itu Pak. aja lah. Kalau kata main gaple, lewatin. Pak De masih Kapolsek. Apanya? barang-barang KW masih banyak nggak Pak De? Kalau misalnya orang pakai barang KW ditangkap nggak?
kalau katanya Cak Lontong itu termasuk kriminal ya. Kriminal betul. Pak, ya? Iya, ya mestinya harus ditangkap. Iya. Gitu. Karena itu sudah masuk ke mungkin pasal 378 yang penipuan juga itu. 378. Penipuan. Ya. Kalau komeng sih cuma 521 makanan ayam jadi lain sama. Ah betul Pak, dia tahu. 378 521. Iya. Iya. Bapak mau pasang berapa angka? Enggak usah. Enggak boleh. Nggak boleh main buntut. Nggak boleh. Satu hal lagi, kalau kita pakai barang KW, ada di beberapa bandara, kalau misalnya ketahuan ada ini, itu si ininya digunting. Saya waktu ngajak, ini Pak Desa saya, Amerika, mukanya mau digunting Pak. Oh, mukanya digunting kenapa? KW katanya Pak bapaknya. Kalau Marcella apa? Dari pengalaman-pengalaman seperti itu, banyak juga kan, banyak banget artis-artis kita ya juga yang memakai barang-barang tersebut kan. Makanya mesti hati-hati Kang ya kalau mau beli barang kan namanya KW, apalagi kalau KW original dengan yang asli kan hampir mirip tuh Kang. Jadi coba dicek kulitnya seperti yang saya bilang gitu. Kalau misalnya dari kulit buaya, kalau asli kan pasti dia mulus karena perawatan. Iya. Kalau itu kulit ular juga harus kalau kulit ular itu juga harus dicek gitu. Ini ularnya ular jenis apa? Apakah piton? Apakah ular kabut? Oh itu ada bisa ketahuan ya? Siluman ular putih kan kita nggak tahu gitu. Iya betul. Nah maksudnya harus detail gitu loh Kang. Iya. Terus juga Kalau bau. itu film kesenangan nenek saya. Iya. Oh iya. Siluman ular putih. Iya. Bahkan kalau kita beli kulit kan baunya aja udah beda ya Kang ya. Kalau kita beli kulit asli kan baunya kan Beda. strong Betul. gitu ya. Kalau kulit palsu ya nggak beda jauh sama baunya Cak Lontong lah. Campuran bau jempol sama bau ketiak, mohon maaf ya. Gitu loh. Jadi ya ketahuan. Ngomong-ngomong soal bau ketiak, saya jualan. Kamu semuanya jualan gimana? Saya ada deodoran di tas. Isi ada yang mau beli gitu deodoran. KW. semua. KW? Ya. Roxana. Hah? Roxana. Roxana bin Coba. Kalau misalnya Roxana, yang sini pakai apa? Rox ini. Ini ya. Ini silakan dilihat, saya keren kan. Ini KW semua loh. Ini KW ya? Ini KW semua. Jadi ini mohon maaf nih, ada acara yang mirip acara kita tahu kan? Iya. Ya acara ngikut-ngikut itu TV. Kita yang KW-nya. Yang aslinya mana? Kita yang KW-nya, itu yang aslinya. Tapi karena saya suka barang Tapi yang KW. aslinya jarang yang beli. Sekarang ini yang KW yang lagi bagus. Lagi pula. Nah, tapi di situ justru asli sama KW bedanya apa? Nggak ada bedanya, sama-sama nggak ada solusi kan? Iya. Ya nggak? Ini nggak ada solusi, itu nggak ada solusi. Iya, Ya udah sama. mendingan KW aja ya. Jelas. Ini yang saya pakai, mohon maaf nih, ada satu yang suka tampil di acara yang asli itu. Iya. Beli barang dari saya kalau tampil. Oh, yang udah Ada yang artis suka duduk di belakang, kalau ada lawyer lagi ngomong di belakang dia hadir gitu. Dia pakai bajunya dari saya. yang Versace. Varises saya jual. Mereknya Varises kan KW. Oh, mereknya Varises. Habis dicuci mengkerut kayak urat. Sama ini mah, ini bener ya, kalau ini acaranya udah selesai bisa mau beli sama saya. Saya di luar bawa. Lagi sibuk maksudnya dagangnya. Saya banyak Bisi kalau barang di luar. Ini buat yang mau keren, mau beli blazer, saya banyak baru. Ini yang saya pakai ini keren, DNB. DNB Dolce and Banana. Apa? Saya kasih harga murah buat anak baru. saya ini Enggak. Tadi saya udah kapok karena saya pernah itu beli Roxana tadi ya. Roxana? Enggak, itu saya pernah beli pas saya pakai itu bulu ketek saya malah ketinggalan di situ. Itu enggak bagus itu. Jadi kayak wig gitu. mendingan pakai yang punya saya ini. DNS. Apa itu, Pak? Dolce show. Silakan, Cak. Jadi saya punya data survei apa kaitannya barang-barang palsu dengan cinta. Data saya menyatakan yang pertama, orang Indonesia 70% punya barang yang KW atau palsu. 70%. Iya. Yang 30% belum punya yang asli. Ini beda. Kan saya bilang apa kan? Pakai disuruh ngomong sih. Ini beda. Kalau Anda mencermati ini beda. Iya. 70% punya barang palsu atau KW. Itu dia punya, berarti dia beli kan? Ada. 30% belum punya yang asli. Belum punya yang asli, belum tentu dia beli yang KW. Iya, betul. Contohnya saya nggak punya apa-apa. Yang asli nggak punya, yang KW nggak punya ya. Artinya saya tidak mau membeli yang KW. Itu Iya. beda. Dua statement itu jangan dianggap sama. Kalau Iya. Anda mikir. Ya. Dari 70% yang punya barang palsu, disurvei lagi 40% pengen punya yang asli.
60% pengen juga sih. Itu beda. Beda apanya? Itu sama semuanya mau. Salah kalau Anda menganggap mau. Ketika saya tanya kepada Anda mau makan? Mau? Mau. Iya. Sebelah Anda mungkin sudah kenyang karena Anda mau makan, Anda mau juga sih. Kekuatan maunya beda. Mikir. Dari 60% yang pengen juga barang asli itu, 50% membeli yang second. 50% lagi tidak membeli yang baru. Ini juga berbeda ya? Beda jelas. Ya, berbeda. Apa sih, Meng? Ngomong Oke lah, boleh kamu ngefans sama saya, tapi kan nggak gitu juga caranya. Ngapain? Emang lu kipas angin? Dari 50% yang tidak memberi barang palsu. Iya, itu 50%. Kenapa alasannya? 10% mengatakan tidak mau. Yang 90% mengatakan karena cinta buatan Indonesia. Inilah hubungan barang palsu dan cinta. jadi Dan Anda tahu bahwa cinta pun saat sekarang bisa dipalsukan. Tapi untuk membedakan mana cinta asli dan mana cinta palsu, cinta asli akan memberi sayap pada pasangannya, cinta palsu akan memberi belenggu pada pasangannya. Anda tidak perlu tepuk tangan, percuma tepuk tangan yang KW. itu semuanya tepuk tangan benar. Cinta yang asli adalah tulus muncul dari sanubari.